Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 96. Sungguh engkau pasti akan mendapati mereka adalah manusia yang paling loba terhadap kehidupan, bahkan, lebih loba lagi, dari orang-orang musyrik. Masing-masing mereka ingin seandainya diberi umur 1000 tahun, padahal itu sekali-kali tidak akan menggesernya sedikit pun dari siksa. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Setelah menjelaskan bahwa mereka tidak akan menginginkan kematian, maka ayat ini menguraikan apa yang lebih buruk dari hal tersebut, yakni, bahwa sungguh demi Tuhanmu, wahai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, engkau pasti akan mendapati, yakni mengetahui mereka yang mengaku kekasih Allah itu, adalah manusia, yakni anak cucu Adam, semuanya yang paling loba atas kehidupan duniawi, bahkan lebih loba dari orang-orang musyrik, karena sejak semula orang musyrik tidak percaya pada Allah dan hari kemudian, sehingga hidup mereka hanya dihabiskan untuk meraih kenikmatan duniawi. Mereka tidak mengharap lagi ada kenikmatan akhirat. Ini berbeda dengan orang-orang Yahudi yang mengakui wujud Tuhan dan keniscayaan hari kemudian. Kehidupan dunia yang didambakan itu, bagi orang-orang Yahudi tidak harus merupakan kehidupan yang menyenangkan, apalagi yang dihiasi oleh nilai-nilai luhur. Tidak, kehidupan yang bagaimanapun bentuknya, yang penting buat mereka adalah dapat menarik dan menghembuskan nafas. Demikianlah makna kata hayah, atau kehidupan, yang digunakan ayat di atas dalam bentuk nakiroh, atau indefinite. Itu memang benar, karena betapapun sengsara dan buruknya kehidupan dunia ini, ia pada hakikatnya lebih baik dari siksa neraka. Ayat di atas melanjutkan penggambaran isi hati dan pikiran mereka, bahwa masing-masing mereka menginginkan sesuatu yang mustahil. Sebagaimana dipahami dari kata law, yang digunakan untuk mengandaikan sesuatu yang mustahil. Masing-masing mereka ingin seandainya diberi umur 1000 tahun, yakni ingin hidup sepanjang mungkin di dunia, karena mereka tahu, bahwa amal-amal mereka tidak akan membantu mereka di hari kemudian. Padahal, seandainya seseorang mencapai usia sepanjang apapun, umur panjang itu sekali-kali tidak akan menggesernya sedikit pun dari siksa. Menggeser sedikit pun tidak, apalagi membebaskan atau menjauhkannya dari siksa. Masing-masing akan mendapat sanksi sesuai dosa-dosanya, karena Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Di atas dikemukakan, bahwa usia 1000 tahun mustahil dicapai sebagaimana dipahami dari kata law. Anda jangan berkata bahwa Al-Quran sendiri telah menginformasikan bahwa Nabi Nuh alaihi salam hidup bersama kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Karena, bisa saja perhitungan tahun pada masa beliau berbeda dengan perhitungan tahun Bani Israel. Bisa jadi, setahun pada masa Nabi Nuh alaihi salam sama dengan semusim pada masa kini. Sehingga kalau kini dikenal 4 musim dalam setahun, musim dingin, panas, bunga dan gugur, maka 12 bulan masa kini, sama dengan 4 tahun pada masa lalu. Di sisi lain, penyebutan kata 1000 tidak harus dipahami dalam arti angka yang di bawah 1001 dan di atas 999. Tetapi, maksudnya adalah mereka menginginkan agar mereka sendiri yang menentukan masa hidup mereka. Padahal, kematian ditentukan oleh Allah. Bila datang waktunya, tidak dapat dielakkan oleh siapapun. Kematian tidak dapat dimajukan, tidak juga dapat ditunda. Sayyid Qutb memahami makna angka itu dalam arti, mereka enggan bertemu dengan Allah. Mereka tidak merasa bahwa ada hidup selain kehidupan dunia ini. Sungguh alangkah pendeknya hidup dunia, dan alangkah sempitnya ia, bila jiwa manusia merasa bahwa hidup itu tidak bersinambung dengan kehidupan ukhrawi. Alangkah pendeknya ia, bila jiwa tidak mengharapkan kecuali hembusan dan tarikan nafas dalam beberapa saat di dunia ini. Kepercayaan tentang adanya kehidupan akhirat merupakan nikmat yang tercurah oleh iman ke dalam hati sanubari. Itu adalah nikmat, yang dianugerahkan Allah kepada setiap orang, yang hidupnya di pentas bumi ini terbatas lagi berjuang menghadapinya. Tidak ada seorang pun yang menutup atas dirinya pintu menuju keabadian, kecuali yang bersangkutan mengalami kekurangan, bahkan kehilangan hakikat hidup yang sebenarnya. Dan inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi itu.